Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah anatomi dan fisiologi. Ini slide pertama Bapak terkait dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi. Melalui slide ini, Bapak akan menjelaskan tentang apa sih itu anatomi dan fisiologi, mengapa kita perlu mempelajari anatomi dan fisiologi, dan di dalam slide ini pula nanti Bapak akan jelaskan uh, bagaimana pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam mempelajari anatomi dan fisiologi. Oke, jadi itu materi ini ya, materi di dalam slide ini. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi anatomi dan fisiologi ini terdiri dari dua kata yaitu anatomi dan fisiologi. Nah, sekarang kita akan mulai dulu mengenal apa sih itu anatomi dan bagaimana sih cara pendekatan-pendekatan di dalam mempelajari anatomi. Oke, anatomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu anatomia. Anatomia dari kata anatemnein yang berarti memotong. Jadi anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk, kemudian ukuran dan hubungan antara berbagai struktur bagian organ tubuh manusia, ya, organ tubuh manusia yang sehat di dalam kaitannya dengan kelangsungan hidupnya. Jadi di dalam anatomi ini kita pelajari tuh bagaimana bentuk dari suatu organ, suatu jaringan ya, bagaimana bentuknya itu, kemudian bagaimana ukurannya dan bagaimana hubungan atau letaknya di mana dan bagaimana hubungan antara satu organ dengan organ yang lainnya. Itu yang dipelajari secara anatomi yang terkait dengan bentuk, letak dan ukuran daripada suatu organ yang pada manusia pada manusia yang sehat. Di sini penekanannya itu adalah pada manusia yang sehat. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari anatomi pada yang terkait dengan penyakit, yaitu perubahan dari struktur anatomi yang kaitannya dengan penyakit, maka ilmunya itu dikenal sebagai patologi. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi ada namanya anatomi. Anatomi itu struktur dari organ itu, bentuk, letak, ukuran dan hubungannya antara setiap organ pada manusia, pada organ yang sehat. Sedangkan patologi itu pada organ yang sakit, ya itu. Kemudian anatomi itu biasanya dulunya itu anatomi dipelajari dengan pembedahan, dengan melihat langsung organ-organ pada kadaver ya, pada mayat, biasanya mayat yang tidak ada keluarganya, mayat yang asing ya, maka itu dipelajari di situ. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi yang lebih bagus, maka sekarang mempelajari anatomi itu lebih gampang lagi, tidak langsung pada mayat. Kita bisa menggunakan pantom atau manekin, atau bahkan sekarang dengan teknologi tiga dimensi, kita bisa mempelajari organ atau anatomi daripada tubuh manusia itu. Jadi anatomi itu ringkasnya. Jadi dia terkait tentang ilmu yang belajar tentang letak, bentuk, ukuran pada organ tubuh manusia. Berikutnya, bagaimana sih caranya kita mempelajari anatomi itu? Di dalam mempelajari anatomi, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan di dalam mempelajari anatomi. Dua pendekatan itu adalah pendekatan secara regional, dan yang kedua itu adalah pendekatan secara sistem. Jadi, dua pendekatan inilah yang biasa kita gunakan di dalam mempelajari anatomi. Apa sih pendekatan regional itu? Apa itu pendekatan sistem? Nanti kita akan bahas. Pendekatan pertama di dalam mempelajari anatomi itu adalah pendekatan regional, dari kata regio atau bagian atau daerah. Jadi ketika kita mempelajari anatomi dengan menggunakan pendekatan regio, maka kita mempelajari anatomi kita itu secara terpisah per bagian-bagian daripada tubuh kita atau per regio-regio pada tubuh kita. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari tentang regio kepala atau kranialis, maka semua yang ada pada bagian kepala itu itulah dipelajari. Apakah satu bagian dengan bagian itu berkaitan atau tidak secara langsung, maka itu tetap dipelajari. Maka itulah yang dikenal sebagai mempelajari anatomi secara regio, ya. Contohnya ketika kita mempelajari regio cranialis, maka di dalam cranialis itu atau pada kepala itu ada otak, kemudian ada pembuluh darah, ada tulang dan semacamnya. Itu semua itu dipelajari ketika kita mempelajari
organ secara regio atau anatomi regional. Kemudian anatomi regional ketika kita mempelajarinya maka tubuh kita dibagi menjadi 9 regio, yaitu ada regio coli atau leher, toraks, abdomen, pinggul, vertebrae atau tulang belakang ya, genitalia, kemudian ekstremitas superior ya, kemudian ekstremitas inferior atau tungkai ya, dan jadi tubuh itu dibagi menjadi 9 regio dan setiap regio ini dipelajari secara terpisah. Jadi kalau kita misalnya mempelajari anatomi toraks atau dada, maka semua bagian-bagian yang ada pada dada itu dipelajari ya, anatominya termasuk jantung ya, dan semacamnya yang ada pada dada. Begitulah cara mempelajari anatomi secara regio. Uh, Kemudian, selain secara regio, maka anatomi itu juga dipelajari bisa dengan secara sistem. Ya, jadi tubuh kita itu dibagi menjadi sistemnya. Ya, jadi beberapa sistem di mana dengan menggunakan pendekatan sistem, anatomi sistem, maka setiap organ itu dipelajari dan diamati perjalanannya di dalam tubuh sehingga beberapa organ mungkin dipelajari secara bersamaan. Kenapa? Karena organ tersebut terkait dengan sistem yang berjalan pada organ tadi. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari sistem kardiovaskular, maka kita tidak akan mempelajari hanya jantung saja. Tetapi pada jantung kita juga akan mempelajari pembuluh darah, kemudian kita mempelajari tulangnya juga, ya, tulang dada yang terkait dengan sistem kardiovaskular karena tulang dada itu berperan di dalam beberapa mekanisme yang terkait dengan kardiovaskular, ya. Kemudian paru-paru juga kita akan mempelajarinya. Kenapa? Karena terkait, semua itu terkait dengan kardiovaskular. Jadi ketika kita mempelajari secara sistem, maka ada beberapa organ yang letaknya mungkin berjauhan atau letaknya mungkin berdekatan, itu akan dipelajari secara bersamaan, tidak melihat pada bagian tersebut. Kalau pada sistem regio, maka yang kita lihat itu cuma bagian, dan juga berada pada daerah dada, maka yang kita pelajari semua yang ada di dada saja. Di luar dada kita tidak akan pelajari. Jadi tidak dibatasi oleh daerah. Dibatasi kalau dengan sistem regio kita dibatasi dengan daerah, tetapi dengan anatomi sistem maka dia tidak akan dibatasi di daerah. Tetapi pembatasannya itu adalah apakah organ tersebut itu bekerja saling terkait ketika dia bekerja atau tidak. Ketika kita mempelajari kardiovaskuler, maka organ tersebut, pembuluh darah dan jantung itu tidak bisa dipisahkan karena darah itu bekerja untuk memompa jantung itu bekerja untuk memompa darah masuk ke dalam pembuluh darah sehingga jantung dan pembuluh darah itu tidak dapat dipisahkan. Jadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan ketika kita mempelajari anatomi secara sistematis, maka organ tersebut tidak terletak di dalam satu daerah yang sama. Ya, tidak terletak pada satu daerah yang sama. Sedangkan ketika kita mempelajari anatomi secara regio, maka dipastikan bahwa organ tersebut berada di daerah yang sama. Jadi ada dua. Jadi itu dua tadi cara di dalam mempelajari tentang anatomi. Secara sistem, maka anatomi itu dibagi menjadi 9 sistem, yaitu sistem respiratorius, yaitu sistem pernapasan, kemudian sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, kemudian sistem endokrin, ya, kelenjar dan hormonal, sistem digestivus, sistem urinaria, sistem genitalia, sistem muskulosketal, otot dan tulang, ya. Kemudian sistem nervus, ya, saraf, dan sistem neurosensoris atau sistem penginderaan. Jadi dengan sistem anatomi maka yang dipelajari itu adalah sistem daripada kerja daripada organ tersebut. Jadi organ tersebut itu disatukan dengan kerja yang sama. Ya, jadi ketika kita mempelajari misalnya urinarius, ekskresi, maka kita akan mempelajari di situ termasuk antara organnya itu adalah ginjal, kemudian bladder, kandung kemih, dan kita akan juga pelajari tentang penis atau vagina. Kenapa organ tersebut itu berperan di dalam ekskresi daripada urin, ya. Jadi ada dua kemungkinan, ada pada saat kita mempelajari anatomi secara sistem, maka kemungkinan beberapa organ itu kita akan pelajari beberapa kali di tempat yang berbeda. Contohnya, ketika kita mempelajari urinari, sistem ekskresi, di situ ada penis dan vagina pada wanita,
Maka itu juga akan dipelajari pada sistem genitalia reproduksi karena penis dan vagina juga itu berperan di dalam reproduksi sama dengan kardiovaskular ya. Ketika kita mempelajari kardiovaskular mungkin beberapa 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 pembahasan itu mungkin terkait dengan respiratoris, mungkin terkait dengan urinaria. Jadi begitu sistemnya ketika kita mempelajari anatomi secara sistem. Oke. Ketika kita mempelajari nanti di dalam mata kuliah ini, maka kita akan cenderung menggunakan pendekatan sistematis di dalam mempelajari anatomi dan fisiologis. Jadi kita akan membagi nanti materi pembahasan kita itu terkait dengan sistem ini. Jadi kita akan pelajari sistem respiratorius dan seterusnya. Jadi pendekatan yang kita gunakan nanti ketika kita mempelajari anatomi pada mata kuliah yang Bapak ampu hari ini, saat ini itu adalah pendekatan dengan secara anatomi sistem. Oke, ketika kita mempelajari anatomi dan fisiologi, mungkin ada beberapa istilah-istilah yang akan familiar mungkin di telinga kalian ketika kita membahas tentang anatomi. Bapak harap istilah-istilah ini kalian bisa hafal sehingga nanti ketika kita menggunakan istilah-istilah ini itu akan lebih mudah kalian memahami istilah-istilah tersebut. Tidak perlu lagi Bapak jelaskan, ya. Oke, istilah pertama itu adalah posisi anatomi, ya. Posisi anatomi adalah posisi di mana kita berdiri tegak, ya. Kemudian kedua tangan itu di samping tubuh terlentang, ya. Kedua tangan telapak tangan menghadap ke depan, kemudian kepala tegak, mata lurus memandang ke depan. Ini dikenal sebagai posisi anatomi. Ini adalah posisi standar dari tubuh kita. Dengan posisi ini kita dapat mendeskripsikan bagian-bagian tubuh atau struktur anatomi daripada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita berdiri pada posisi anatomi, maka tubuh itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Contohnya pembagian berdasarkan frontal plane, ya. Ini yang pembagian berdasarkan frontal plane ini, ya. Yang pertama dengan frontal plane, maka tubuh itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Kemudian ketika kita bagi menjadi sagittal plane, maka tubuh itu akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian ketika kita bagi tubuh menjadi transverse, maka dia akan dibagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Istilah-istilah ini sering akan muncul ketika kita membahas anatomi. Contohnya bagian kanan dan bagian kiri atau dengan pembagian sagittal plane. Maka contohnya organ jantung itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan itu cairan atau isi jantung yang ada pada bagian kanan itu tidak akan mungkin bertemu dengan isi jantung yang berada pada bagian kiri karena dia punya sekat. Nah, jantung bagian kanan itu mengandung darah yang kotor, sedangkan jantung bagian kiri itu mengandung darah yang bersih. Jantung bagian kanan itu dipersiapkan untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan jantung bagian kiri itu dipersiapkan untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan memompanya menuju ke paru-paru untuk dibersihkan. Jadi eh, organ itu bisa dibagi menjadi bagian kanan dan bagian kiri, atau organ juga itu bisa dibagi menjadi bagian atas dan bagian bawah, atau bagian depan dan bagian belakang, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikut ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan lokasi pada organ-organ tubuh kita, yaitu ada superior, ya, dan inferior, ya. Superior itu di atas, inferior itu di bawah. Kemudian ada eh, misalnya contohnya adalah pembuluh darah. Misalnya pembuluh darah yang berada di anus, ya. Uh, Pembuluh darah yang berada di anus itu ada dua jenisnya. Ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Jadi kalau dia dikatakan dia vena cava superior, berarti pembuluh darah venanya ini berada di bagian atas. Sedangkan vena cava inferior berarti pembuluh darahnya berada di bagian bawah. Jadi kalau ada dua pembuluh darah, maka yang di bagian atasnya itu adalah superior misalnya, dan bagian di bawahnya itu adalah inferior. Itu yang dimaksud dengan superior dan inferior. Kemudian ada anterior, ada posterior.
bagian depan dan bagian belakang, ya. Ada superficial, ya, yang lebih dekat ke permukaan, ada profunda yang lebih jauh ke permukaan, ada medial yang lebih dalam, ya. Jadi dia bagian tengah. Jadi kalau kita lihat jadi kalau organ itu dibagi bagian permukaan, bagian tengah dan bagian permukaannya, maka medial itu dia lebih dekat ke bagian tengahnya, tengah bagian tengah daripada organ tersebut, dan lateral itu dia menjauhi bagian medial atau lebih dekat bagian permukaannya. Ah, kemudian kemudian ada proksimal, ada distal, ya. Proksimal itu berarti dia lebih dekat dengan pangkal, sedangkan distal itu dia lebih jauh dari pangkal. Contohnya pada nefron, pada ginjal kita, ginjal itu bagian fungsional daripada ginjal itu adalah nefronnya. Nefron itu ada namanya, di nefron itu ada bagian tubulusnya. Ya, ada Hansanle-nya, ada glomerulusnya. Bagian tubulus itu dibagi menjadi dua biasanya. Ada tubulus distal, ada tubulus proksimal. Berarti tubulus proksimal itu adalah tubulus pipa, tubulus bagian daripada nefron yang lebih dekat dengan pangkal daripada nefron tadi, dan distal adalah bagian dari nefron. Tubulus distal adalah bagian tubulus dari nefron yang lebih jauh dari pangkal nefron tadi. Jadi ini istilah-istilah yang akan sering kita temui ketika kita mempelajari anatomi dalam mata kuliah ini, ya. Itu. Jadi Bapak harap kalian menghafal istilah-istilah ini sehingga ke depannya itu nggak perlu lagi Bapak jelaskan apa maksudnya kalau dikatakan superior, apa maksudnya kalau dikatakan inferior. Oke, setelah kita membahas tentang anatomi, tentang pendekatan-pendekatan yang kita gunakan di dalam mempelajari anatomi, sekarang kita bahas tentang fisiologi. Apa sih itu fisiologis? Jadi fisiologi itu meminjam kata dari bahasa Belanda itu fisiologi, yang berarti dan fisiologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata Yunani yaitu physis, ya, yang berasal dari asal usul atau hakikat, dan logia itu adalah kajian atau ilmu yang diperoleh secara sistematis. Jadi fisiologi kalau kita lihat dari bahasa Yunani itu artinya tentang ilmu tentang asal usul, ya. Itu kata awal, itu pengertian secara kata dari fisiologis. Fisiologi sering juga disebut sebagai ilmu faal. Kata faal itu berasal dari bahasa Arab yang berarti pertanda, fungsi, atau kerja. Jadi ilmu faal itu nama lain daripada fisiologi. Secara ringkas kita bisa mengatakan bahwa fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagi mekanisme kerja daripada organ-organ yang berada di dalam tubuh kita, baik secara kimiawi maupun secara fisik untuk mendukung kehidupan. Jadi fisiologi itu mempelajari tentang mekanisme kerja kita, mekanisme kerja daripada tubuh kita, bagaimana organ-organ itu berfungsi untuk menjalankan, bagaimana organ-organ tersebut bekerja untuk menjalankan fungsinya untuk mempertahankan kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa fisiologi itu terkait dengan organ yang sehat. Ingat, kembali saya katakan organ yang sehat. Karena ilmu yang terkait dengan organ yang sakit itu bukan namanya fisiologi, tetapi namanya adalah patofisiologi. Jadi nanti patofisiologi ini kalian juga akan dapatkan pada semester 2. Kita akan mempelajari tentang patofisiologi. Jadi intinya adalah fisiologi adalah ilmu pelajari tentang mekanisme kerja atau fungsi daripada suatu organ, baik secara kimia maupun secara fisik. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mempelajari fisiologis, ya? Kalau tadi pada anatomi kita mempelajari dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan regio dan pendekatan sistem, maka fisiologi itu juga dapat dipelajari dengan dua pendekatan. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan di dalam mempelajari fisiologi tadi, ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan teleologis, yaitu pendekatan yang fokusnya itu pada tujuan dari proses tubuh tadi. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan mekanistik yang berfokus pada bagaimana sih proses tersebut terjadi. Jadi ketika kita mempelajari fisiologi, maka ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu teologis tentang tujuan daripada proses tadi, dan pendekatan mekanistik bagaimana proses tersebut terjadi. Nah, sebagai contoh Bapak tampilkan suatu proses fisiologis tubuh kita, yaitu ketika kita kedinginan, maka kita akan menggigil. Menggigil itu adalah proses fisiologis dari tubuh kita. Pertanyaannya, ketika kita mempelajari tentang menggigil ini, maka kita bisa mempelajari dengan dua mekanisme tadi, yaitu secara teologis
atau berdasarkan tujuan, dan secara mekanistik berdasarkan mekanisme tadi. Nah, sekarang kita bahas dengan pendekatan teleologis dulu pada kedingin tadi ya, dengan menggigil. Menggigil adalah proses fisiologis tubuh kita ketika kita dingin. Ketika kita membahas fisiologi tadi dengan teleologis, maka jawabannya simpel. Menggigil itu disebabkan bertujuan untuk menghangatkan tubuh kita, karena ketika kita menggigil, tubuh kita itu akan bergoyang, dan goyang itu adalah proses fisik yang akan menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan itu akan mengurangi kedingin yang dirasakan oleh tubuh kita. Penjelasan ini itu adalah penjelasan secara teleologis yang menekankan kepada tujuan daripada menggigil tadi, yaitu untuk menghasilkan panas, dan panasnya bisa mengurangi rasa dingin. Maka pendekatan teleologis inilah pendekatan dengan menjawab tujuan daripada proses tadi, itu dikenal sebagai pendekatan teleologis, ya. Pendekatan teleologis itu menjelaskan fungsi-fungsi tubuh itu berdasarkan pemenuhan suatu kebutuhan tubuh tanpa mempedulikan bagaimana hasil akhir tadi tercapai. Jadi tanpa mempertanyakan bagaimana, kenapa kita bisa menggigil. Tetapi yang dilihat adalah tujuannya, mengapa kita menggigil. Itu adalah pendekatan secara teleologis. Pendekatan yang kedua yang dapat kita gunakan untuk mempelajari fisiologis itu adalah pendekatan secara mekanistik. Pada pendekatan mekanistik, maka penekanannya itu adalah bagaimana. Ya, kalau yang teleologis itu mengapa. Ya, how. Kalau why, pada teologis why, mengapa terjadi. Tetapi pada mekanistik pertanyaannya how, bagaimana kita menggigil tadi. Dengan pendekatan mekanistik maka kita mempelajari mekanisme bagaimana kita bisa menggigil. Ya, menggigil itu disebabkan karena sel-sel saraf yang ada pada tubuh kita itu mendeteksi perbedaan suhu antara suhu tubuh kita dengan suhu yang ada di luar. Ya, sel saraf itu adalah sel-sel saraf termoreseptor, ya, termoreseptor yang berada pada hipotalamus. Ya, ketika suhu tubuh di luar tubuh kita itu lebih dingin daripada suhu tubuh kita, maka deteksi panas yang ada pada hipotalamus akan mendeteksi, dan dia akan mencegah terjadinya panas yang berlebihan, kehilangan panas, dengan cara dia akan menyebabkan pembuluh darah itu akan mengecil, ya, karena ketika dia kecil maka panas yang hilang itu akan lebih sedikit, ya. Dia akan mengecilkan pembuluh darah untuk mengurangi, dia akan mencegah keringat, mencegah kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat. Ya, itu semua bertujuan untuk menjaga panas tubuh kita tetap terjaga, ya. Itu ketika pendekatan mekanistik digunakan, maka pertanyaannya bagaimana sih tubuh kita bisa menggigil. Tubuh itu menggigil karena sel-sel saraf yang peka terhadap suhu yang ada pada hipotalamus itu mendeteksi suhu tadi, kemudian memberikan sinyal ke bagian otak yang mengatur suhu, dan bagian otak yang mengatur suhu itu akan mengaktifkan jalur-jalur saraf, ya, jalur saraf involuntar, yang menyebabkan akhirnya tubuh kita itu akan bergoyang tanpa kita perintah, involuntar, bergoyang bolak-balik, bergerak bolak-balik. Itulah yang disebut sebagai menggigil. Jadi intinya pendekatan mekanistik itu menekankan kepada how, bagaimana proses fisiologis tubuh terjadi, dan pendekatan secara teleologis itu menekankan tentang why, mengapa kejadian itu terjadi. Pada pembahasan kita di dalam pelajaran kita nanti secara fisiologi ini, anatomi dan fisiologi, maka kita akan menggabungkan kedua pendekatan tadi, yaitu pendekatan secara teleologis, dan Bapak akan menjelaskan dulu pendekatan teleologisnya, mengapa, kemudian kita lanjutkan dengan how, pendekatan secara mekanistiknya tadi. Ya, pendekatan secara mekanistik tadi. Jadi nanti akan kita pelajari dengan mekanisme tadi. Itu yang berbeda pada tadi. Kalau anatomi kita akan menggunakan dari dua pendekatan, yaitu pendekatan secara regio dan pendekatan secara sistem. Maka pada
pada dua pendekatan tadi itu Bapak hanya menggunakan pendekatan secara sistem, tetapi pada pembahasan tentang fisiologi maka Bapak akan menggunakan dua pendekatan secara sekaligus, yaitu pendekatan secara teleologis, kemudian pendekatan secara mekanistik. Anatomi dan fisiologi adalah sebenarnya dua ilmu yang berbeda. Ya, dua ilmu yang berbeda. Tetapi di dalam mata kuliah ini dua ilmu tersebut kita satukan. Kenapa? Karena struktur dan fungsi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena fungsi itu bergantung pada strukturnya. Dan struktur itu akan mempengaruhi fungsi daripada organ tadi. Sebagai contoh seperti ini. Ya, sebagai contoh seperti ini. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah, menerima darah dari luar tubuh dan memompanya ke seluruh tubuh. Ya, menerima darah dari seluruh tubuh dan memompanya kembali ke seluruh tubuh. Ya, berarti dia harus bekerja untuk memompa. Karena jantung bekerja sebagai alat untuk memompa, maka jantung didesain dengan anatomi yang menyerupai fungsinya tadi. Ya, jadi dia didesain dengan menyerupai fungsinya tadi. Ya, ada bagian tempat yang menerima darah dari luar masuk ke dalam jantung, ada bagian yang memompa darah dari dalam jantung keluar jantung. Bagian yang menerima darah dari luar masuk ke dalam jantung itu dikenal sebagai atrium, dan bagian daripada jantung yang menerima darah yang memompa darah keluar jantung itu dikenal sebagai ventricle. Karena fungsinya adalah menerima dan memompa darah, maka jantung didesain secara anatomi memiliki dua bagian tadi, bagian yang menerima dan bagian yang memompa. Kemudian, jantung menerima darah dari dua tempat. Menerima darah yang sudah dibersihkan dan menerima darah yang masih kotor. Karena dia menerima darah yang masih bersih dan darah yang kotor, maka jantung dibagi lagi menjadi dua. Bagian kanan yang berisi darah yang kotor dan bagian kiri yang berisi darah yang bersih. Nah, jadi anatominya itu mendukung fungsinya, sehingga anatomi dan fisiologi itu tidak bisa dipisahkan. Terkadang anatomi itu mengalami perubahan karena tubuh mengalami perubahan fungsinya. Apakah perubahan itu diawali pada perubahan anatomi menyebabkan fungsinya berubah, atau malahan fungsinya berubah, anatominya mengalami perubahan. Contohnya seperti ini. Ketika kita sering menggunakan otot pada kaki kita, betis kita, maka betis itu akan bertambah besar, yang dikenal sebagai hipertrofi. Ya, dia mengalami hipertrofi, pembesaran. Pertanyaannya, hipertrofi itu adalah perubahan dari anatomi normal dari tubuh kita. Kenapa dia mengalami perubahan? Karena fungsinya berubah. Ya, fungsinya berubah. Kenapa fungsinya bertambah melewati kondisi yang normal? Ketika dia digunakan melewati kondisi yang normal, maka anatominya berubah untuk mendukung fungsi tadi. Jadi fungsinya dulu yang berubah. Kemudian perubahan fungsi itu didukung oleh perubahan anatomi tadi. Ataupun kebalikannya. Terkadang anatomi mengalami perubahan, akibatnya fungsinya juga berubah. Ya, inilah yang jadi anatominya berubah, akibatnya fungsinya juga berubah. Ya, contohnya ketika pembuluh darah tidak lagi elastis karena terjadinya pengapuran, maka fungsi dari pembuluh darah yang elastis tadi itu mengalami perubahan. Akibatnya perubahan tekanan darah itu akan menimbulkan efek yang sangat signifikan pada pasien yang pembuluh darahnya mengalami pengapuran. Hati, ketika mengalami jantung, ya, ketika jantung itu mengalami perubahan, mengalami pembesaran pada jantung, maka pembesaran tadi itu biasanya akan menyebabkan perubahan fungsi pada otot jantung pula. Ya, itu. Jadi seperti itu. Jadi terkadang jadi kita tidak mungkin memisahkan antara struktur dan fungsinya.
Oleh karena itu nanti ketika kita mempelajari mata kuliah ini, maka kita akan menyatukan kita akan pelajari secara bersamaan antara fungsi dan strukturnya. Kemudian yang terakhir, mengapa sih kita perlu mempelajari anatomi fisiologi, terutama sebagai profesi kita sebagai seorang farmasis. Ya, jadi sebagai seorang farmasis penting kita mempelajari anatomi fisiologi. Kenapa? Karena farmasis itu bergelut dengan obat. Mulai dari pembuatan obat sampai dengan penggunaan obat tersebut ke pasien. Jadi kita bekerja untuk membuat obat, ya, mulai dari penemuan sampai menjadi obat yang jadi. Ketika obatnya jadi, kita juga berperan untuk memaksimalkan penggunaan obat tersebut kepada pasien. Semuanya mulai dari awal penemuan sampai digunakan ke pasien, maka itu membutuhkan anatomi dan fisiologi. Ya, anatomi dan fisiologi. Kenapa? Karena tujuan daripada pengobatan itu adalah bagaimana mengembalikan fungsi yang normal dari tubuh kita. Kita tidak mungkin dapat mengembalikan fungsi yang normal kalau kita tidak tahu bagaimana sih fungsi normal tubuh kita. Ya, sebagai contoh seperti ini. Ya, sebagai contoh seperti ini. Pada pengobatan pada pasien yang mengalami gangguan hipersekresi dari asam lambung, maka kita harus tahu bagaimana sih produksi daripada asam lambung tersebut. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi produksi asam lambung tadi? Ya, contohnya pada pasien yang mengalami gangguan pada lambungnya disebabkan oleh asam lambung, maka dia mungkin terjadi karena minimal 3 sebab. Ya, yang pertama, kelebihan dari sekresi asam lambung. Yang kedua, dinding lambung itu mengalami kerusakan sehingga asam lambung itu mampu mengiritasi lambung. Lapisan lambung mengalami kerusakan. Atau yang ketiga, adanya bakteri yang menyebabkan kerusakan pada dinding lambung tadi. Nah, anggaplah yang pertama. Jadi ketiga penyebab gangguan pada lambung tadi itu obatnya berbeda. Ya, kalau disebabkan oleh sekresi asam lambung, maka yang kita berikan adalah obat-obat penekan sekresi asam lambung. Contohnya ada obat-obat golongan pompa proton seperti lansoprazol, omeprazol, ada golongan H2 blocker, contohnya ranitidin, ya, simetidin, atau atau golongan-golongan yang mempengaruhi para simpatisnya. Contohnya adalah papaverin dan seterusnya. Yaitu yang mempengaruhi sekresinya. Ada obat yang berguna untuk mengembalikan lapisan lambung kita. Contohnya golongan dari sukralfat, itu dia melapisi lambung kita, atau golongan dari jadi melapisi lambung kita, ya. Ada beberapa misoprostol, ya, suatu hormon yang mempengaruhi produksi prostaglandin, dan prostaglandin itu berperan untuk mengembalikan lambung kita, mengembalikan lapisan lambung kita. Atau kalau disebabkan oleh bakteri, maka kita gunakan Heliobacter, maka kita gunakan adalah antibiotik. Bagaimana kita tahu semua itu? Karena bagaimana kita bisa memahami mekanisme tadi itu dipelajari di anatomi dan fisiologi. Bagaimana sih sekresi asam lambung? Kenapa H2 blocker itu dapat menekan sekresi asam lambung? Ya, bagaimana sih bagaimana sih produksi daripada asam lambung? Kenapa pompa proton itu mampu menekan produksi asam lambung? Bagaimana sih produksi asam lambung terkait dengan saraf parasimpatik, sehingga obat-obat antiparasimpatik dapat berperan untuk menekan produksi asam lambung. Bagaimana produksi asam lambung? Itu adalah pendekatan secara mekanistik untuk mempelajari fisiologi daripada produksi daripada asam lambung tadi. Ya, sama juga ketika kita mempelajari tentang tekanan darah, maka kita harus tahu ketika orang mengalami hipertensi, tekanan darahnya meningkat, maka kita harus tahu bagaimana sih tekanan darah itu diatur. Pengaturan mana yang gagal sehingga tekanan darahnya meningkat. Bagaimana tekanan darah diatur? Itu yang kita pelajari secara fisiologis. Oleh karena itu banyak sekali buku-buku yang terkait dengan fisiologi itu dan farmasi itu sudah berkembang. Ada jurnalnya, ada buku-bukunya, dan itu yang kalian bisa, dan itu pentingnya kita mempelajari fisiologi untuk farmasis. Oke,
Jadi itulah pembahasan kita, pengenalan kita dulu tentang anatomi dan fisiologi. Berikutnya kita akan pertemuan selanjutnya terkait dengan materi tentang anatomi fisiologi. Demikian pertemuan kita, lebih dan kurangnya Pak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.